jumpa lagi bersama aku Hana Riana Permatasari. Oh iya, alhamdulillah aku sudah melahirkan dan sekarang aku baru sempat bikin video lagi. Dan ini juga curi-curi waktu ya ketika anak-anak lagi tidur dan lagi main sama mbahnya. Jadi di sini aku akan share bagaimana sih melahirkan di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini ya, dimana sekarang ini kita dianjurkan untuk di rumah aja, untuk social distancing, dan juga sekarang ini lagi masa-masanya PSBB. Seperti apa sih cara urus-urusnya, lalu juga kondisi di rumah sakitnya seperti apa. Oke, langsung aja ya. Jadi di kelahiran yang kedua ini aku melahirkan dengan cara sesar lagi, karena terlalu beresiko untuk mengupayakan kelahiran normal, dimana jarak sesarnya juga cuman 1 tahun lebih dari sesar sebelumnya. Terus kan aku tuh dapat work from home, dimana work from home ini sebenarnya udah dianjurkan dari pertengahan Maret, dimana kita dianjurkan untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Nah, waktu itu tuh masih pemberlakuan WFH-nya tuh 2 minggu dulu kan, belum tahu sampai sekarang gitu. 2 minggu, jadi aku masih stay di Bandung dan mikirnya tuh mungkin cuma 2 minggu dan nggak akan diperpanjang. Tapi ternyata di akhir-akhir Maret itu ada pengumuman bahwa WFH ini diperpanjang sampai 29 Mei, dan kebetulan ibu hamil, ibu menyusui, lansia itu memang dianjurkan untuk full WFH, sementara yang lain kan masih kayak shift-shiftan gitu kerjanya. Kebetulan juga waktu itu tuh orang tua aku dari Kuningan lagi ke Bandung karena melayat bapak mertua aku yang meninggal. Dan kebetulan juga mama aku masih di Bandung beberapa hari pada saat itu. Terus pas mau balik ke Kuningan itu dapat pengumuman yang WFH diperpanjang sampai 29 Mei. Karena aku juga berencana untuk melahirkan di Kuningan dan mama aku mau pulang ke Kuningan, terus WFH diperpanjang. Akhirnya bismillah aku ikut sama mama aku, udah dengan packing dan sebagainya. Jadi sampai lahiran di Kuningan aja gitu. Walaupun waktu itu sempet galau karena bakal ninggalin suami lama sih, karena kan suami masih kerja biasa ya, dia nggak dapet WFH. Tapi keluarga di Kuningan juga mengingatkan sih, takutnya nanti si PSBB, si social distancingnya lebih diperketat gitu kan. Jadi ya mending pulang ke Kuningannya dari sekarang aja. Waktu itu tuh belum ada aturan-aturan larangan mudik, terus yang PSBB tuh belum ada, tapi memang sudah ada imbauan untuk tidak mudik, tapi belum ada peraturannya. Jadi kalaupun kita mudik itu nggak kena sanksi. Kalaupun bepergian dari luar daerah itu statusnya menjadi ODP dan harus karantina 14 hari. Jadi ya udah itu doang, nggak masalah sih gitu. Akhirnya ya udah bismillah aku pulang ke Kuningan. Nah, di akhir-akhir kehamilan nih konsultasi ke dokter kandungannya itu 2 minggu sekali. Jadi aku pas pulang ke Kuningan mulai konsul ke dokter O'Neil yang ada di Kuningan. Konsultasi bagi ibu hamil ini di masa-masa pandemi itu kan ibu hamil juga disarankan untuk nggak sering-sering konsultasi. Yang biasanya ibu hamil itu dari awal kehamilan paling nggak sebulan sekali ke dokter kandungan, ya sekarang disarankan kalau tidak ada keluhan yang berarti istirahat aja di rumah gitu, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu kayak pendarahan atau kayak mual berat dan sebagainya. Tapi kalau udah menjelang akhir kehamilan itu 2 minggu sekali aja konsultasinya. Nah, akhirnya pas di Kuningan aku konsultasi ke dokter O'Neil. Di sana pun kita dibatasin juga sih, kayak pas ngantri kursinya dikasih jarak, terus juga pas masuk ke dokternya juga hanya satu pendamping. Waktu itu aku didampingi sama mama aku, terus juga dokternya juga udah pakai APD lengkap. Pas kontrol itu dokter memang udah menyarankan aku untuk segera sesar aja karena udah mateng segalanya. Terus juga dikasih tenggang tanggal, silahkan nih tanggalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kamu pilih tanggal berapa. Terus kalau mau sesar, mau pakai BPJS ya berarti harus urus-urus dari puskes rujukannya kayak gitu. Jadi aku sebenarnya pas pulang ke Kuningan itu
udah ini sih mikirnya, karena udah mulai pas masuk April tuh udah mulai PSBB, udah mulai aturan diperketat, yang mudik udah mulai kena sanksi. Jadi aku juga udah mikirnya kalau misalkan lahiran nggak ditemenin suami pun ya nggak apa-apa sih gitu, karena aku udah memilih untuk ke Kuningan dan suami aku masih di Bandung. Tapi yang penting di Kuningan aku ada keluarga besar aku gitu. Jadi kalaupun nggak ada suami, aku ada keluarga besar. Dan juga waktu itu pertimbangannya kenapa nggak di Bandung aja lahirannya gitu kan, soalnya waktu akhir Maret itu udah gini sih, kayak kalau nggak pulang dari sekarang ke Kuningan ya pilihannya paling lahiran di Bandung, karena kemungkinan aturan larangan mudik atau aturan social distancing tuh mulai diperketat gitu. Dan suami juga sempet sih bilang kayak, kamu gak di Bandung aja, kan ada mas gitu kan, ada suami kamu, walaupun gak ada keluarga besar kamu, gak ada orang tua kandung kamu, tapi ada suami yang nemenin. Tapi aku juga mikirnya dengan kondisi kerjaan suami aku yang sampai sekarang pun dia kerja biasa gitu ya, aku juga gak yakin sih gitu bisa nemenin banyak di rumah sakit gitu kan. Nanti oke lah pas lahirannya dia bisa nemenin, tapi gimana dengan kondisi setelahnya gitu kan, mana aku tuh pasti banyak banget butuh bantuan gitu. Akhirnya ya udah bismillah, aku juga udah pasrah kalaupun suami aku nggak bisa pulang nanti lahiran gitu kan, yang penting ada orang tua aku sama ada keluarga besar aku sih gitu. Akhirnya pas udah deket mau melahirkan, aku mulai urus-urus dari puskesmas, minta rujukan. Nah, di puskesmas juga udah ada pembatasan sosial kan, kayak jarak di kursi, terus juga yang masuk ke dalam puskesmas itu hanya satu orang doang. Jadi yang ngurusnya, walaupun aku ke puskes diantar sama orang tua aku, tapi yang masuknya cuma aku sendiri. Jadi bener-bener ngurusin administrasi tuh aku aja. Udah bawa perlengkapan kayak KTP, KK, BPJS dan sebagainya. Terus juga karena BPJS aku alamatnya tuh di Bandung dan aku urus-urus di puskesmas Kuningan, itu tuh agak dipertanyakan juga sih, dan pihak puskesnya itu menyarankan aku untuk ke BPJS untuk ngurus si tempat tinggal itu. Jadi kayak harus ada surat keterangan dari BPJS-nya karena beda alamat. Tapi ternyata pas aku ke BPJS, ternyata semenjak ada pandemi COVID itu sekarang udah nggak usah minta lagi surat-surat itu gitu kan, ternyata gitu kata BPJS-nya. Jadi ini juga buat teman-teman ya, kalau ada yang seperti aku yang beda alamat antara tempat melahirkan sama alamat di BPJS, ternyata sekarang udah nggak usah lagi urus-urus itu, dan itu udah ada surat edaran dari BPJS-nya untuk pencegahan COVID-19 ya, biar di BPJS itu nggak terlalu ngantri gitu kan. Karena aku juga pas datang ke BPJS tuh itu udah crowded banget gitu, udah bukannya social distancing malah ada kerumunan orang gitu kan, karena mereka mungkin banyak yang harus diurus gitu ya tentang BPJS ini. Akhirnya aku mengurus sendiri di puskesmas, walaupun ngantri, walaupun banyak persyaratan administrasinya, tapi alhamdulillah akhirnya bisa keluar surat rujukan dari puskesmas. Dan pertama surat rujukannya itu ke rumah sakit yang lain dulu. Jadi tujuan aku tuh ke rumah sakit RSUD 45 Kuningan, itu tuh rumah sakit tipe A, tapi karena dari puskes dirujuk ke tipe B dulu, jadi aku urus-urus lagi ke RS tipe B itu. Itu lumayan sih makan waktu 2 hari apa 3 hari gitu untuk urus-urus BPJS itu, sampai akhirnya bisa keluar surat rujukan untuk sesar di rumah sakit yang aku tuju. Nah, selain itu juga sebelum melahirkan kita juga diharuskan untuk cek lab, terus cek jantung sama cek rongsen gitu. Itu tuh aku lakukan H-2 gitu sebelum melahirkan. Terus menjelang masuk RS-nya, orang tua aku, suami aku menyarankan untuk ambil kelas VIP aja di rumah sakitnya. Walaupun memang nggak full di cover oleh BPJS, tapi paling kan kita bayar berapa gitu kan selisihnya, tapi yang penting kan nyaman gitu ya. Ternyata selama ada pandemi itu kamar VIP itu ditutup, nggak ada gitu. Jadi aku pilih kamar yang sekamar itu berdua aja. Terus selain itu, aturan di rumah sakit juga di masa pandemi diperketat. Seperti yang mendampingi pasien itu hanya 1 orang dan tidak boleh ada besuk. Nah, awalnya kan aku berpikirnya ya udahlah lahiran
nggak ditemenin suami. Jadi aku udah mikirnya ya udah mama aku aja yang jadi pendamping, karena selain mama juga orang yang paling dekat sama aku. Jadi nanti pas ada bayi juga nggak canggung gitu minta bantuan mama, apalagi kan mama udah berpengalaman banget ya untuk merawat bayi gitu. Nah ternyata pas mau deket lahiran itu, ternyata kebetulan suami aku tuh ditugaskan ke luar kota. Jadi memang suami aku tuh masih kerja kayak biasa, karena dia kerja di bawah pimpinan, dan juga dia masih sebenarnya masih keluar kota sih gitu kan. Kalau ada surat tugasnya boleh-boleh aja ya gitu. Nah kebetulan kan aku lahiran itu hari Jumat, dan suami aku itu ditugaskan keluar daerahnya itu hari Kamis. Jadi pas banget suami aku ke luar daerah tersebut, ya pokoknya hampir dekat lah ya, hampir dekat sama Kuningan. Jadi suami aku tuh bisa ke luar daerah tujuannya tersebut, terus pulangnya tuh bisa mampir ke Kuningan, termasuk mendampingi aku lahiran. Ternyata seperti itu. Alhamdulillah semuanya diperlancar. Suami aku bawa surat tugas dan juga pakai mobil dinas, jadi tidak begitu dipersulit di jalan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk yang mendampingi lahiran itu suami aku di hari pertama, terus di hari kedua itu mama, di hari ketiga suami, karena memang 3 hari dirawatnya itu. Nah terus udah gitu aku kira juga yang peraturan pendamping hanya 1 orang itu nggak akan begitu ketat ya, maksudnya kan kita juga butuh mobilitas ya, kayak misalkan nanti banyak pakaian kotor, terus ya nanti butuh makanan juga, ada yang nganterin makanan gitu. Kayaknya aku awalnya mikirnya nggak akan begitu ketat, tapi ternyata pas awal masuk rumah sakit itu ketat banget gitu. Jadi di lorongnya itu udah ada satpam, terus siapa yang mendampingi di dalam gitu, terus yang mendampinginya juga KTP-nya ditahan di satpam gitu. Jadi ternyata bener-bener pengawasannya ketat banget gitu. Nah terus juga selama di rumah sakit itu para tenaga kesehatannya memakai APD lengkap. Ini apa, kalau dulu pas lahiran pertama itu kan kayak kita tuh dapat perhatian banget ya dari perawat. Jadi kayak berapa jam sekali tuh perawat datang, dan itu tuh nggak cuma 1 perawat sih, ada beberapa perawat, 2 atau 3 perawat gitu. Jadi kita kalau ada keluhan apa-apa tuh bisa sampaikan ke perawat. Sementara di masa pandemi kayak gini tuh jarang nyamperin gitu. Makanya pas aku selesai operasi itu kan aku sakit banget, sakitnya tuh lebih dari sakit pasca operasi yang pertama. Dan seingat aku tuh waktu operasi yang pertama itu pas efek biusnya mulai hilang, jadi si perawatnya tuh datang untuk ngasih obat anti nyeri atau apa nggak tahu. Jadi pas udah mau kerasa nyeri, jadi nggak begitu nyeri gitu. Sementara pas lahiran yang kedua ini kerasa banget gitu, karena jarang perawat yang nyamperin untuk nanya kondisi atau ngasih treatment apa-apa gitu. Dan juga kan pas yang di pertama itu kayak kita diarahkan untuk sekarang belajar miring samping, nanti besok belajar duduk, pokoknya kayak ada tahapan-tahapannya pemulihan gitu. Terus kayak nanti belajar senam-senam juga ya. Sementara di yang lahiran kedua ini kayaknya jarang juga sih yang ngasih kayak gitu, ngasih informasi seperti itu. Tapi karena aku punya pengalaman yang pertama, jadi aku masih inget sih bayi aku waktu dikasihkan ke aku itu udah pakai ini face shield gitu untuk perlindungan gitu, karena kan untuk jaga-jaga ya, apalagi di rumah sakit gitu. Oh ya terus juga si bayi itu selama di rumah sakit nggak dijemur, karena mungkin dijemur di rumah sakit agak beresiko tinggi juga ya, nyari tempat yang bagus untuk dijemurnya di mana kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian sharing pengalaman dari aku. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang kebetulan sekarang sedang hamil dan sedang menunggu masa-masa melahirkan. Seperti itulah pembatasan sosial yang ada di rumah sakit, dan seperti itulah kalau kita melahirkan di masa-masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Oke, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan selalu. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan lahiran dilancarkan semuanya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dadah!